Apa agama dari teroris? Apa agama dari pelaku teroris? Tidak bisa kita pungkiri bahwasanya para pelaku bom bunuh diri atau para pelaku teroris itu, mohon maaf, agama Islam. Apa buktinya kalau dia beragama Islam? Buktinya kita bisa cek di KTP. Buktinya kita bisa cek di kartu keluarga. Di situ tertera kalau mereka beragama Islam. Bukti lain lagi, ketika mereka mati akibat perbuatan keji mereka, mereka disolatkan. Di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang tragedi bom bunuh diri yang terjadi di Katedral Makassar hari Minggu kemarin. Jadi pertama-tama kita patut mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas berkat dan perlindungan Tuhan, tragedi bom bunuh diri yang terjadi di Katedral Makassar itu tidak sampai merenggut nyawa umat Katolik Katedral Makassar. Justru yang terjadi sebaliknya, dua pelaku teroris yang tewas dan tubuh mereka hancur berkeping-keping, daging mereka terpisah-pisah. Adapun korban dari umat Katolik Katedral Makassar itu hanya mengalami luka-luka ringan, luka-luka bakar, baik terkena ledakan bom tersebut maupun terkena serpihan kaca yang ada di sekitar gereja dan sekitarnya. Ada salah satu tokoh yang menjadi pahlawan bagi umat Katolik Katedral Makassar pada saat kejadian tersebut, yaitu Bapak Kosmas. Jadi, karena beliau inilah bom yang seharusnya meledak di dalam gereja tersebut akhirnya tidak jadi. Justru malah bom itu meledaknya di pintu gerbang gereja Katedral Makassar. Karena ada upaya sebelumnya dari Bapak Kosmas yang menahan dua pelaku itu karena mencurigai gerak-gerik dua pelaku itu yang tidak seperti biasanya. Apalagi salah satu pelaku yang perempuan itu menggunakan jilbab. Jelas Bapak Kosmas menahan karena umat gereja tidak menggunakan jilbab untuk masuk ke gereja. Maka dari situ beliau menahan dan bom pun meledak. Jadi menurut saya mungkin saja bom ini menggunakan waktu, atau entahlah, mungkin saja dua pelaku itu menekan salah satu tombol di dalam badannya itu sehingga bom itu meledak. Sehingga yang sebenarnya meledak di dalam gereja akhirnya meledaknya di luar gereja. Dari ledakan itu Bapak Kosmas yang ada jarak dekat dengan pelaku pun selamat. Ini sebuah mujizat yang begitu luar biasa dan sebuah kabar gembira yang begitu luar biasa untuk umat Katolik. Karena tidak dibayangkan secara logika dan masuk akal yang bagaimana sampai Bapak Kosmas yang ada di jarak yang begitu dekat dengan pelaku bom bunuh diri bisa selamat. Sementara kendaraan-kendaraan yang agak sedikit jauh dari pelaku bom bunuh diri itu hancur. Ini sebuah mujizat yang patut kita syukuri kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan juga di samping itu, marilah kita untuk mendoakan para korban luka-luka dari pihak umat Katolik Katedral Makassar termasuk dengan Bapak Kosmas untuk segera pulih dari insiden yang mereka alami dan juga pulih dari rasa trauma, ketakutan dari tragedi bom bunuh diri tersebut. Selanjutnya ada pertanyaan dari masyarakat awam mengenai terorisme. Apa agama dari teroris? Apa agama dari pelaku teroris? Oke, pertama kita bahas begini dulu ya. Agama di muka bumi ini tidak ada yang mengajarkan tentang terorisme. Agama di muka bumi ini mengajarkan tentang kedamaian, mengajarkan tentang keselamatan. Jadi tidak ada agama di dunia ini yang mengajarkan tentang terorisme. Tidak ada agama di dunia ini yang mengajar tentang membunuh orang. Entah orang yang
seiman dengan kita maupun yang tidak seiman dengan kita. Bahkan agama sangat-sangat mencekam aksi bunuh diri. Agama di dunia ini sangat mengutuk aksi bunuh diri. Bahkan di dalam Islam pun bunuh diri itu adalah haram. Namun tidak bisa kita pungkiri bahwasanya para pelaku bom bunuh diri atau para pelaku teroris itu, mohon maaf, agama Islam. Apa buktinya kalau dia beragama Islam? Buktinya kita bisa cek di KTP. Buktinya kita bisa cek di kartu keluarga. Di situ tertera kalau mereka beragama Islam. Bukti lain lagi, ketika mereka mati akibat perbuatan keji mereka disolatkan. Berikutnya lagi, ketika kita telusuri, pihak aparat telusuri keluarga mereka, itu ternyata Islam. Ketika kita menonton di televisi, aparat melakukan penangkapan terhadap terduga teroris, mereka menggunakan jilbab untuk perempuan. Makanya tidak bisa kita berbohong lagi bahwa pelaku teroris itu tidak memiliki agama. Itu sebuah omong kosong. Mereka memiliki agama. Buktinya lain lagi, mereka menafsirkan ayat-ayat di dalam Al-Quran seenak mereka, semau mereka, atas kepentingan mereka, keinginan mereka. Jihad yang sebenarnya itu bukan jihad untuk membunuh orang lain, membunuh orang yang tidak berdosa. Itu yang saya tahu. Mati syahid atau mati mulia, itu mati yang mana dulu? Bukan mati dengan membunuh orang yang tidak bersalah kepada kita. Jelas Islam sangat mengkecam aksi bom bunuh diri ini, apalagi membunuh orang yang sama sekali tidak ada salah apa-apa, yang tidak tahu menahu apa-apa dengan persoalan yang dihadapi oleh para pelaku teroris itu. Sekali lagi, perlu kita garis bawahi bahwa agama Islam pun tidak mengajarkan yang nama teroris. Agama Islam sangat mengkecam dan sangat mengutuk keras yang namanya aksi terorisme. Tapi tidak bisa dipungkiri dan tidak bisa kita bohongi bahwasanya pelaku terorisme itu beragama Islam. Buktinya, mereka melakukan aksi terorisme dengan membawa-bawa nama agama Islam. Mereka berjihad, tapi berjihad dengan tindakan yang salah. Karena apa? Karena mereka salah menafsirkan ajaran Islam yang sesungguhnya. Maka dari itu, organisasi-organisasi Islam besar seperti MUI, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah tidak hanya sebatas mengkecam atau mengutuk aksi brutal, aksi sadis terorisme, tapi harus melakukan tindakan konkret, tindakannya nyata untuk bisa meredam aksi terorisme menjalar ke seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia ini. Dibutuhkan ulama-ulama handal, dibutuhkan ulama-ulama pintar, ulama-ulama yang hebat dalam penafsiran ajaran agama. Perlu perannya Menteri Agama dan pemuka-pemuka agama Islam untuk memberikan edukasi yang baik menurut ajaran Al-Quran, ajaran agama Islam yang baik kepada pengikut-pengikut, kepada umat-umat Islam di mana saja berada, dengan cara menyusuri semua pesantren-pesantren di Indonesia dan memberikan khotbah yang baik dan tepat yang mendidik kepada umat muslim agar apa? Agar tidak terjerumus ke dalam aksi-aksi brutal terorisme. Jangan hanya mengecam saja aksi terorisme, jangan hanya mengutuk aksi terorisme dan mengatakan bahwa terorisme itu tidak punya agama. Tidak bisa kita pungkiri bahwa mereka tidak punya agama. Mereka jelas punya agama. Maka dari sini diharapkan supaya organisasi Islam besar dan Menteri Agama bisa
segera turun ke lapangan dan memberikan pencerahan-pencerahan agama yang baik kepada umat muslim di pesantren, di masjid, dan lain sebagainya. Karena akhir-akhir ini pelaku teroris, pelaku bom bunuh diri ini juga masuk dalam kalangan kelompok milenial. Buktinya apa? Buktinya salah satu pelaku yang perempuan yang dibom bunuh diri di Katedral Makassar itu masih umur 26 tahun. Artinya bahwa dia ini adalah generasi tahun 90-an. Masih masuk dalam kategori kaum milenial. Kenapa dia sampai bisa terjerumus dalam aksi terorisme ini? Ada yang mengatakan bahwa ya usia-usia seperti 20-an tahun itu adalah usia-usia masih mencari jati diri, yang mana bila kala ada masalah selalu mencari orang untuk tempat curhatan. Namun kalau kita salah memilih orang, salah memilih guru, akibatnya fatal. Maka dari itu, bagi teman-teman muslim saya anjurkan, kalau mau memilih guru, carilah guru yang berpengalaman, carilah guru yang sudah teruji. Kalau kita punya masalah, larilah ke guru. Jangan lari ke kelompok-kelompok yang berseberangan dengan ajaran agama, kelompok-kelompok yang berseberangan dengan Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang berikutnya adalah terkait dengan aksi bom bunuh diri ini. Ini bukan membuat umat Kristen menjadi takut, malah aksi bom bunuh diri yang gagal ini membuat iman umat Kristen semakin kokoh, semakin kuat. Inilah yang menjadi kebanggaan umat Kristiani dimanapun berada. Karena mereka sudah melihat mujizat nyata yang terjadi pada Bapak Kosmas. Yang ketika bom meledak dan dia ada dekat dengan pelaku teroris, tapi dia selamat dari aksi ledakan itu. Dan ini sebuah mujizat yang menjadi bahan pembicaraan bagi kalangan umat Katolik dan umat Kristen umumnya dimanapun berada. Pesan saya untuk umat Kristen dimanapun berada, tetap kita percayakan saja kepada aparat kepolisian untuk mengusut tuntas kasus ini sampai setuntas-tuntasnya dan membersihkan radikalisme terorisme yang ada di negara kita tercinta ini. Dan mari kita tetap berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar Tuhan selalu memberkati, melindungi kita semua dari mara bahaya, dari ancaman-ancaman terorisme dan lain sebagainya. Dan juga marilah kita tetap panjatkan rasa syukur kepada Tuhan karena atas berkat dan perlindungannya, karena Tuhan masih sayang kita sehingga kita punya saudara-saudara yang ada di Katedral Makassar itu bisa selamat dari amukan bom keji dari pelaku jahat yang kurang ajar itu. Marilah kita supaya tetap waspada dan menjaga diri. Bila ada orang yang masuk ke tempat ibadah kita, ke gereja, dengan gerak-gerik yang mencurigakan, maka kita perlu waspada, perlu menjaga jarak, sambil kita menyuruh dia pergi dan menghubungi pihak keamanan terdekat untuk segera mencegah. Apalagi ke gereja itu tidak menggunakan kerudung bagi umat Kristen. Jadi kalau ada orang berkerudung masuk gereja, kita perlu waspada, perlu menjaga jarak sambil kita menyuruhnya pergi. Tapi di samping itu kita juga segera menghubungi pihak kepolisian apabila yang bersangkutan tidak mau meninggalkan gereja. Begitu teman-teman. Saya kira ini saja yang bisa sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Dan sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Salam.